Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kembali bersama saya untuk membahas latihan soal tes substantif BPK Peracabatan pada bidang studi PJOK Part 3. Selamat untuk kakak-kakak yang telah lolos pada tahap administrasi. Semoga pada tahap tes substantif nanti kakak-kakak juga akan lolos dan lanjut ke tahap wawancara. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang pemain menggenggam raket dengan kencang. Otot yang bekerja untuk menggenggam raket tersebut mengalami kontraksi. Nah, ini saat kita menggenggam raket ya. A. Isotonik, B. Isometrik, C. Eksentrik, D. Fleksi atau E. Ekstensi. Yang mana yang benar? Kita lihat pembahasannya. Untuk kontraksi isotonik, itu contohnya ketika seseorang mengangkat dumbbell. Ya, kemudian kita lihat untuk kontraksi isometrik. Nah, ini ketika seseorang menggenggam raket, nah, itu salah satu contoh dari kontraksi isometrik. Jadi jawabannya yang B ya, kontraksi isometrik. Penjelasan yang lainnya silakan dibaca sendiri. Oke, kita lanjut. Untuk kontraksi eksentrik, ya, itu lawan kata dari kontraksi isotonik. Kalau isotonik tadi mengangkat dumbbell, kalau eksentrik itu menurunkan dumbbell ya. Kontraksi eksentrik itu lawan kata dari kontraksi isotonik tadi. Kemudian kontraksi pliometrik. Contohnya itu saat kita melempar, meloncat, seperti itu. Contoh dari kontraksi pliometrik. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Ilmu-ilmu yang menunjang biomekanika adalah A. Matematika, biologi, kinesiologi, B. Biologi mekanika motorik. C. Mekanika terapan, biologi dan fisiologi. D. Kimia, fisika, matematika. Atau E. Biomotorik. Yang benar yang mana? Kita lihat pembahasannya. Nah, biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan, ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Seperti itu. Jadi jawabannya yang C ya, mekanika terapan, biologi dan fisiologi. Seperti itu. Nah, ini penjelasan lanjutannya. Silakan dibaca sendiri. Soal berikutnya, biomekanika penting untuk dipelajari karena A. Meningkatkan stamina atlet dalam waktu singkat. B. Memungkinkan pembelajaran pendidikan jasmani lebih bermakna. C. Mencetak juara secara cepat dan hemat biaya. D. Mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif. Atau E. Gerak dalam olahraga sulit untuk dipahami. Yang benar yang mana? Kita lihat penjelasannya. Nah, ini. Secara garis besar, fungsi dan kegunaan biomekanika pada guru pendidikan jasmani maupun pelatih olahraga yakni A. Memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. B. Sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja praktek olahraga. C. Prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. D. Mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif. Seperti itu. Jadi jawabannya yang D ya. Mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif. Seperti itu. Silakan dipelajari lebih lanjut lagi mengenai biomekanika. Siapa tahu soal mengenai biomekanika ini keluar pada tes nanti. Seperti itu. Saya hanya memberikan beberapa latihan soal saja. Jadi kembangkan sendiri. Jadi misalnya tentang
biomekanika ini kakak-kakak pelajari lagi ya lebih lanjut dan mendalam seperti itu. Oke, lanjut soal berikutnya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya eksternal dalam mekanika gerak manusia kecuali external force ya yang ditanya. A. Daya tarik bumi. B. Gesekan. C. Gaya reaksi dari tanah. D. Tekanan udara. Atau E. Kontraksi otot. Nah, ada dua ya. Dalam aktivitas olahraga, gaya berasal dari dua sumber. Gaya internal, internal force, dan gaya eksternal, external force. Untuk internal force diciptakan dari dalam tubuh seseorang akibat hasil kontraksi antara otot-otot yang melakukan aktivitas ya. Jadi kontraksi otot-otot ini dia termasuk internal force. Jadi kecuali ya yang ditanyakan tadi berarti jawabannya yang E, kontraksi otot. Berarti yang gaya eksternal itu apa saja? Ya daya tarik bumi, gesekan, gaya reaksi dari tanah, dan tahanan udara. Itu merupakan gaya eksternal seperti itu. Oke, lanjut lagi. Di bawah ini adalah organ-organ yang menjadi sistem utama kardiovaskular. A. Paru-paru jantung pembuluh darah. B. Jantung tulang otot. C. Ligamen paru-paru usus kecil. D. Pembuluh darah jantung dan persendian. Atau E. Darah jantung dan ginjal. Jawabannya yang untuk organ utama kardiovaskular itu paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Jadi jawabannya A ya. Seperti itu. Nah ini. Ini tiga komponen kardiovaskular ya. Tiga komponen kardiovaskular itu ada jantung, ada pembuluh darah, kemudian ada darah itu sendiri. Ya, itu komponennya. Kalau organnya tadi ada paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Sedangkan komponen kardiovaskular itu ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Seperti itu. Oke, silakan pelajari lebih lanjut tentang kardiovaskular. Di ini hanya secuil soal ya, atau soal tipis-tipis. Jadi kembangkan sendiri, cari soal yang lainnya juga. Jadi seperti itu. Untuk tes substantif bidang ini, waktunya itu sekitar, kalau tidak salah 90 menit ya. Saya lupa untuk waktu dan jumlah soalnya. Nanti silakan lihat video short yang kami sediakan itu ada pembahasan tentang waktu dan jumlah soal yang diujikan pada tes substantif PPG nanti. Jadi kakak-kakak bisa mengira-ngira kalau satu soal itu harusnya dijawab dalam waktu berapa menit. Jadi misalnya satu soal dalam 2 menit. Kalau numerasi dan literasi itu jumlah soalnya 30 dikerjakan dalam waktu 60 menit. Jadi satu soal itu hanya 2 menit ya. Itu untuk literasi dan numerasi. Kalau untuk penguasaan bidang ini saya lupa. Jadi nanti dilihat lagi video pembahasan dari kami mengenai itu seperti itu. Jadi ada trik-triknya ya, terutama di manajemen waktu. Kalau misalnya tidak bisa mengerjakan langsung loncati saja. Karena itu akan memakan banyak waktu dan mengurangi konsentrasi pada soal-soal selanjutnya seperti itu. Oke, semoga lulus ya. Jadi persaingan PP Keprajabatan tahun ini sangat ketat sehingga kakak-kakak harus berlatih soal yang banyak. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini karena PPG Prajabatan ini jalan menuju P3K ya. Ketika kalian lulus nanti kemungkinan besar akan bisa mengikuti P3K dan menjadi ASN seperti itu. Oke, sekian dari saya. Doa yang terbaik untuk Anda. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam.